Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, santri-santriku sekalian, langsung saja dalam pertemuan yang kedua dari pelajaran tasrif ini kita lihat di layar. Kita akan mempelajari sekarang tentang tasrif istilahi. Pembentukan sigot-sigot atau bentuk-bentuk tasrif istilahi. Dapat kita lihat di sini, sebagaimana kita ketahui bersama kemarin bahwasannya tasrif istilahi itu disebut juga tasrif horizontal atau perubahan dimulai dari kanan ke kiri. Dapat kita lihat, kita memiliki fi'il madi fa'ala sebagai wazan timbangannya, fa'ala yaf'alu sebagai fi'il mudhari'nya, kemudian fa'alan sebagai isim masdar, kemudian fa'ilun sebagai isim fa'il, maf'ulun isim maf'ul, if'al sebagai fi'il amr, kemudian la taf'al sebagai fi'il nahyi, kemudian maf'alun isim makan, maf'alun isim zaman, dan juga mif'alun adalah isim alat. Di sini bisa kita lihat juga bahasanya dari semua perubahan tersebut masih terdapat atau terlihat 3 huruf asalnya, yaitu fa, ain, dan lam. Fa sebagai fa fiilnya, ain sebagai ain fiilnya, lam sebagai lam fiilnya. Kita lihat di fiil mudhari pun fa, ain, lam bisa kita lihat hurufnya. Isim masdar juga masih terlihat jelas ketiga huruf tersebut, huruf asalnya yaitu fa, ain, dan lam. Dan juga isim fa'ilnya cuman ada tambahan beberapa huruf. Kemudian di isim maf'ul, di fi'il amr, di fi'il nahyi, isim makan, isim zaman, dan isim alat semuanya tertulis dan terlihat 3 huruf asalnya yaitu fa, ain, dan lam. Demikian pula nanti dalam perubahan fi'il-fi'il yang masuk ke dalam wazan fa'ala yaf'alu ini, fathah-fathah ini. Kita contohkan misalkan ba'asa. Ya, kita bisa lihat ba'asa ya ba'asu. Fi'il mudhari'nya asal daripada 3 hurufnya ada misalkan huruf ba, ain, dan sa, ya ba'asu. Kemudian di isim masdarnya juga ada 3 huruf aslinya, ba, ain, dan sa. Di isim fa'il juga ada ba, ain, dan sa. Juga bisa kita lihat di isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahyi, isim makan, isim zaman, dan alat. Tetap kita lihat 3 huruf asalnya terlihat. Tinggal kita mengetahui posisi huruf tambahannya yang menjadikan dia sigot atau bentuk yang lainnya yang memiliki arti yang lain juga. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat fi'il mudhari dari fi'il madi. Dapat kita lihat fa'ala yaf'alu. Fa'ala fi'il madi semuanya difathahkan. Kemudian fi'il mudhari'nya yaf'alu. Ya. Dapat kita lihat itu wazannya sebagai timbangannya. Jadi semua fi'il-fi'il yang masuk pada timbangan atau wazan fa'ala yaf'alu itu disamakan nanti fi'il mudhari'nya, pembuatannya seperti ini. Harokatnya yaf'alu. Jadi fa dulu fa, ain, dan lam ditulis dulu, kemudian ditambah di depannya dengan huruf ya. Kemudian huruf yang pertama ya difathahkan, huruf yang kedua atau fa fiilnya disukunkan, ain fiilnya difathahkan, dan lamnya didomahkan. Ini kita bisa lihat cara pembentukan fiil mudhari. Contohnya kita akan membuat fiil mudhari dari ba'asa. Kita lihat ba'asa. Ba'asa.
Maka untuk membuat fi'il mudhari'nya seperti tadi, kita tulis dulu huruf asalnya yaitu fa, ain, dan lam. Kemudian di depannya, di awal kata kita melihat di awal kata kita menambah dengan huruf ya. Ya ini kalau dalam kitab nahwu yang lainnya dikatakan sebagai ciri dari fi'il mudhari'. Jadi salah satu ciri fi'il mudhari' itu diawali dengan huruf ya. Maka kita samakan tadi, maaf bukan yaf'alu, ba, ain, dan sa. Jadi ketiga huruf asalnya dari fi'il madhi tersebut kita tulis kembali, yaitu ba sebagai fa fi'ilnya, ain sebagai ain fi'ilnya, sa sebagai lam fi'ilnya. Kemudian kita tambahkan di awalnya dengan ya. Nah, harokatnya kita samakan dengan yaf'alu sebagai wazannya, timbangan awalnya. Huruf pertama kita fathahkan, kemudian huruf yang kedua kita kasrohkan, kita sukunkan, maaf. Kemudian ainnya kita fathahkan, kemudian sa-nya kita domahkan. Maka akan didapati fi'il mudhari' dari ba'asa adalah yab'asu. Ya. Kemudian contoh yang lainnya adalah kita misalkan kita akan membuat fi'il mudhari' dari mana'a, mim, nun, dan waw dan ain. Mana Bagaimana cara membuat fi'il mudhari'nya? Sama seperti tadi. Pertama-tama kita tulis dulu ketiga huruf awal, yaitu mim, nun, dan ain. Kemudian di awal kata kita tambah dengan huruf ya. Nah, kemudian si harokatnya kita samakan dengan harokat pada fi'il mudhari' yaf'alu, yaitu huruf pertamanya difathahkan, ya-nya difathahkan, kemudian mimnya disukunkan, kemudian nunnya difathahkan juga, kemudian ainnya didomahkan. Maka akan kita dapati fi'il mudhari' dari mana'a adalah yamna'u. Demikian. Terus kita cara membuat fi'il mudhari' dari fi'il madhi. Pertama kita tulis dulu tiga huruf asalnya, kemudian kita tambah di awalnya dengan huruf ya, dan seterusnya kita menyamakan harokatnya dengan harokat yaf'alu sebagai wazan atau timbangan awal. Baik, kita kembali lagi. Sekarang kita akan membuat isim masdar dari fi'il madhi fa'ala. Di sini dapat kita lihat isim masdar dari fi'il madhi fa'ala adalah fa'alan. Fa, ain, lam. Akan tetapi ada tambahan huruf alif karena dia akhirnya berbunyi harokatnya adalah tanwin. Nah, bunyinya fa'alan. Ya. Ya. Kalau kita lihat misalkan contoh yang keduanya ba'asa, ba'san. Hampir mirip dengan isim masdar fa'alan. Ba fiilnya ditulis, kemudian ain fiilnya ada, sa-nya juga ada, kemudian ditambah dengan huruf alif karena akhir katanya berharokat tanwin. Akan tetapi perlu kita ketahui isim masdar di sini tidak selamanya pembentukannya seperti wazan awalnya. Tidak selamanya nanti semua fiil-fiil yang masuk pada wazan fa'ala yaf'alu itu isim masdarnya pasti seperti fa'alan ini. Tidak seperti ba'san, tidak selamanya man'an misalkan, tidak selamanya raf'an, tapi ada bentuk yang lainnya. Dan karena isim masdar ini istilahnya adalah simai. Kita mendengarnya dan menulisnya bagaimana orang Arab membicarakannya. Orang Arab mengatakannya isim masdar dari fiil tertentu. Maka lebih jelasnya untuk isim masdar kita lihat langsung ke kamusnya. Jadi tidak selamanya wazannya adalah fa'alan. Baik, kita lihat saja kalau misalkan kita membuat fi'il madhi
yang isim masdarnya sesuai dengan wazan fa'lan. Misalkan kita ba'asa, ya. Kita lihat cara membuat isim masdarnya. Kita memiliki misalkan huruf yang pertama yaitu ba'asa. 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 Kemudian untuk membuat isim masdar seperti biasanya kita tulis dulu pada semua bentuk, kita tulis dulu semuanya 3 huruf awalnya yaitu ba, ain, dan sa. Nah, kemudian kita tadi telah mengetahui wazan awalnya untuk fiil isim masdar ini adalah fa'lan dari fiil madi fa'ala. Dapat kita lihat ada tambahannya yaitu di akhirnya adalah huruf alif. Nah, lalu kita samakan harokatnya, bunyi harokatnya dengan fa'lan. Seperti harokat fa'lan yaitu huruf pertamanya atau fa fiilnya kita fathahkan, kemudian ain fiilnya kita sukunkan, dan huruf terakhirnya sa sebagai lam fiilnya kita tanwinkan. Nah, maka kita akan dapati ba'san adalah bentukan isim masdar dari fiil madi ba'asa. Ya. Baik, kita satu lagi ngambil contoh, misalkan kita menulis mana'a. Mana'a. Kemudian seperti biasanya untuk membentuk isim masdar dari fiil madi mana'a, kita tulis dulu 3 huruf awal yaitu mim, nun, dan ain. Kemudian jangan lupa daripada ciri daripada isim masdar itu di akhir katanya ditambah dengan alif, yang kemudian harokatnya kita samakan dengan fa'lan, yaitu huruf pertamanya kita fathahkan, huruf yang keduanya kita sukunkan, huruf ketiganya kita fathahkan yaitu fathatain. Maka akan kita dapati isim masdar dari ma'ana adalah man'an. Demikian seterusnya. Kalau misalkan isim masdar tersebut dari fi'il madi, yang akan kita buat isim masdarnya itu adalah rumusnya atau wazannya itu sama dengan isim masdar fa'lan, seperti barusan kita ketahui cara pembuatannya. Yang pertama kita tulis dulu huruf aslinya, ketiga huruf aslinya, kemudian kita tambahkan yang namanya alif di akhir ketiga huruf tersebut, kemudian kita samakan harokatnya dengan fa'alan. Akan tetapi untuk isim masdar sebaiknya kita melihat langsung dari kamusnya, karena tidak selamanya isim masdar itu bentuknya dalam wazan fa'ala yaf'alu itu bentuknya seperti fa'lan. Nanti dapat kita ketahui jikalau kita membuka kamus dari fiil-fiil yang mengikuti wazan fa'ala yaf'alu, nanti akan ada perbedaan, tidak mengikuti wazan fa'lan. Baik, kita kembali lagi. Nah, demikian pula misalkan kita mempunyai wazan rofa'a, fiil mudhari'nya yarfa'u, ya, seperti bagaimana tadi pembentukannya seperti yaf'alu. Kemudian isim masdarnya adalah raf'an. Ya, kebetulan di sini bahasa mana'a rafa'a itu isim masdarnya pembentukannya sama seperti isim masdar fa'ala, yaitu fa'lan. Sehingga bahasa ba'san, mana'a ban'an, rafa'a raf'an. Tapi nanti ada juga fiil-fiil yang masuk kepada wazan ini fa'ala yaf'alu, isim masdarnya tidak mengikuti wazan fa'lan, tapi yang lainnya. Ya, nanti kita akan
lihat contoh-contohnya yang tidak mengikuti wazan fa'lannya. Demikian pada kesempatan kali ini yang bisa kita sampaikan. Tugasnya kalian adalah membuat fi'il mudhari dan fi'il masdar dari fi'il madi yang masuk pada wazan fa'ala yaf'alu. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.